Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa sekalian yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita walaupun hanya melalui dumai atau dunia maya, yang dimana pertemuan ini adalah pertemuan karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang insya Allah dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu yang memang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Terkhusus lagi kita yang akan menghadapi dan akan didatangi oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Berisi di dalamnya segala bentuk amalan-amalan ibadah yang tentu amalan-amalan ini akan menjadi maksimal dan berpahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita mengamalkannya dengan landasan ilmu, dengan landasan yang jelas, dengan dasar dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan dan curahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah mempraktekkan kepada kita semua tentang bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal ibadah. Demikian juga beliau telah memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana cara kita bermuamalah, berinteraksi dan berhubungan dengan sesama manusia dan bahkan dengan seluruh alam dan seluruh makhluk. Sehingga beliau memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi seluruh alam ini. Salawat dan salam semoga masih tetap Allah limpahkan dan curahkan kepada suri tauladan kita semua dan juga kepada para sahabat, terkhusus keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga termasuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi-generasi yang menjadi generasi terbaik dari umat ini. Juga tentu kepada para ulama, para ustadz-ustadz kita yang melalui merekalah Islam ini bisa kita dapatkan, bisa kita aplikasikan, dan tentu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya kita yang mengakui, tetapi juga diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan usaha dan upaya kita, bagaimana
kita mempelajari dan mengamalkan segala ajaran sunnah dan segala bentuk syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, kaum muslimin yang insyaallah senantiasa kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari ini hari Kamis yang bertepatan dalam kalender miladiah 23 April 2020. Yang terus terang saya pun dari kemarin baru kemudian melihat bahwa ternyata hari ini sesuai dengan kalender Hijriyah yang ditetapkan oleh pemerintah masuk pada tanggal 29 Sya'ban. Yang ternyata berkaitan dengan bulan Ramadan bahwa untuk pemerintah Arab Saudi yang mungkin kita bisa melihat pada channel televisi Al-Quranul Karim yang mensiarkan live 1 kali 24 jam keadaan dan pengajian yang ada di Al-Masjidil Haram. Ternyata disebutkan atau ditulis di situ bahwa mereka telah masuk tanggal 30 Sya'ban. Jadi ada perbedaan hari dan perbedaan tanggal dalam penanggalan di Indonesia mungkin dan penanggalan yang ada di Arab Saudi. Pertama, berkaitan dengan materi pertama yang kami sampaikan di live streaming pada Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Syafi'i ini. Pertama di sini menjelaskan materi yang kita telah jelaskan bahwa memang masing-masing dari negeri atau negara itu memang dapat menentukan awal waktu dan awal bulan dari setiap bulan Hijriyah. Karena khususnya Indonesia dan Arab Saudi ada perbedaan waktu yang cukup panjang. Yang kita telah sebutkan kalau waktu Indonesia Barat berarti ada perbedaan waktu 4 jam kita lebih cepat dari Arab Saudi, dan untuk kita yang di Indonesia Tengah ini ada perbedaan 5 jam waktu yang lebih cepat, sedangkan untuk Indonesia Timur berarti ada sekitar 6 jam perbedaan waktunya. Tentu inilah yang mempengaruhi peredaran bulan, sehingga mungkin di awal bulan kemarin, bulan Sya'ban, Arab Saudi telah menentukan lebih dulu tanggal 1 Sya'bannya jatuh pada waktu yang itu lebih cepat dari waktu yang ada di kita. Wallahu alam. Atau mungkin karena juga pemerintah kita tidak menentukan hasil Sya'ban ini dalam bentuk ru'yah, sehingga hanya dalam bentuk kalender penentuan sejak jauh-jauh hari atau dalam bentuk hisab mungkin, sehingga mungkin mestinya memang hari ini tanggal 30 Sya'ban, tapi hanya disebutkan dalam kalender 29 Sya'ban, dan berarti otomatis sebentar pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Agama, akan penentuan 1 Ramadan apakah jatuh pada esok hari Jumat, atau justru esok harinya dia masuk tanggal 30 Sya'ban. Wallahu a'lam. Namun tentu kita semua berdoa semoga ada penyamaan waktu awal penentuan
Ramadan ini yang kemungkinan besar ya, oleh salah satu ormas yang ada di Indonesia yang kita mungkin sudah mendengar beritanya bahwa mereka sudah menentukan awal waktu Ramadan itu, 1 Ramadan itu jatuh pada besok Jumat ya. Karena mereka telah menentukan sejak jauh hari dalam bentuk hisab, penentuan awal Ramadan dan penentuan 1 Syawal juga bulan Zulhijjah ya. Namun oleh kita pemerintah yang alhamdulillah menerapkan dan menetapkan awal Ramadan itu dalam bentuk ru'yah yang sebagaimana di materi awal kita telah sebutkan yang menjadi penentu yang syar'i sebenarnya dalam penetapan awal bulan dalam kalender Hijriah. Jadi kita mudah-mudahan tentu pemerintah dapat menetapkan untuk besok hari atau sebentar mereka telah melihat bulan yang otomatis dengan penetapan dan persaksian bahwa telah melihat bulan berarti otomatis besok Jumat insyaallah kita semua kaum muslimin dan khususnya kaum muslimin yang ada di Indonesia akan sama-sama melaksanakan ibadah puasa ya, Ramadan 1441 Hijriah. Kaum muslimin yang insyaallah kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang kami bawakan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa seorang muslim? Dan apa yang menjadi konsekuensi ketika dia telah melakukan salah satu dari pembatal puasa ini? Tentu ini menjadi perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim yang akan melaksanakan ibadah puasa, khususnya puasa Ramadan, agar supaya jangan sampai ya, di pertengahan atau pada saat di sela-sela kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita tidak sadari bahwa kita justru telah melakukan amalan yang sudah membatalkan puasa kita. Kemudian kita menyangka bahwa puasa kita sudah sah, ya, dan kemudian kita tidak melakukan konsekuensi dari puasa itu. Yang dikhawatirkan pertama berarti kita telah mengurangi ya, ibadah puasa Ramadan kita. Yang kedua juga bisa jadi amalan itu ya, dapat menghapuskan pahala puasa kita disebabkan karena ada satu amalan yang apalagi kalau itu dilakukan dengan menyengaja, waliyadzubillah, ya. Dan juga kita akan mendapatkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala karena kita telah merusak ya, kesucian dari bulan Ramadan itu sendiri dan amalan ibadah puasa itu sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, puasa sebagaimana yang mungkin telah dijelaskan oleh para ustadz-ustadz terdahulu, ya, di mana pengertiannya secara syar'i adalah al-imsak 'anil mufattirat qabla tulu'il fajri ila ghurubi syams binniyah. Puasa adalah menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Ini yang nanti akan menjadi poin kita. Dan menahan itu dari terbitnya fajar. Ini maksud di sini adalah fajar shadiq, fajar yang pasti. Karena ada sebelum waktu fajar yang kelihatan saat itu langit
hampir kelihatan agak terang. Ya. Biasanya datang sebelum fajar sekitar 15 atau 20 menit. Kemudian menahannya dari terbit fajar ini sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari, dan terbenam matahari kita tahu bersama adalah juga merupakan awal waktu dari pelaksanaan sholat maghrib. Ya, inilah juga yang menandakan bahwa dikumandangkannya azan maghrib berarti menjadi waktu kita untuk berbuka puasa. Berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa jemaah sekalian, bahwa secara umum sebenarnya ada 3 pembatal puasa itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita simpulkan dari surat Al-Baqarah ayat 187. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail," dan seterusnya. Maka saat ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, maka sekarang pergaulilah mereka istri-istrimu, dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagimu. Ini salah satu poin dari yang membatalkan puasa, yaitu berhubungan suami istri, dan nanti akan kita jelaskan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah serta minumlah. Inilah 2 pembatal puasa, makan dan minum, sampai jelas bagi kalian garis putih di antara garis hitam dengan datangnya fajar. Batas jelasnya, batas atau terbitnya fajar itu. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Disinilah sampai datangnya atau terbenamnya matahari. Maka telah menjadi kesepakatan para ulama 3 poin ini, 3 poin utama ini yang menjadi pembatal dari puasa, yang wajib bagi seorang muslim untuk menahannya, untuk tidak melakukannya pada saat dia berpuasa. Yang pertama, perhubungan suami istri. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga, minum. Namun dalam 3 poin ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ada penjelasan dan penjabaran yang tentu ini menjadi polemik, permasalahan yang mungkin sehari-hari kita hadapi. Yang pertama, para ulama membagi pembatal puasa ini dari segi konsekuensinya, di mana ada pembatal puasa yang mengharuskan dia untuk mengganti, dan ada pembatal puasa yang mengharuskan dia mengganti dan juga membayar kafarat. Sekali lagi, rujukan kami dalam pembahasan ini adalah kitab Sahih Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Syekh Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, yang tentu ini telah menjadi, kitab ini telah disetujui dan diberikan rekomendasi oleh para ulama, bahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pembahasan pertama dari pembatal puasa yang mengharuskan bagi pelakunya untuk menggantinya.
Maka ada beberapa pembatal-pembatal puasa yang mengharuskan bagi orang yang melakukannya, dan ketika dia melakukannya maka puasanya menjadi batal, dan wajib bagi dia untuk mengganti puasa itu di waktu yang lain. Yang pertama, dan masuk nanti juga yang kedua, poin pertama dan yang kedua adalah makan dan minum. Yang tentu ini telah disebutkan pada pembatal puasa, 3 pembatal puasa utama. Di mana makan dan minum yang dilakukan adalah makan yang minum dengan sengaja dan memang dia mengetahui pada saat itu dia sementara berpuasa. Maka orang yang sadar bahwa dia saat itu sedang berpuasa, namun dia menyengaja untuk makan dan minum, maka saat itu batallah puasanya. Muncul pertanyaan mungkin di antara kita, bagaimana dengan orang yang tidak menyengaja, tidak ingat, tidak menyadari bahwa saat itu dia berpuasa, kemudian dia makan dan minum. Ini biasanya dialami oleh anak-anak kita yang mungkin baru awal-awal melaksanakan ibadah puasa. Dan ini menjadi pengalaman yang menarik bagi kami pribadi juga ketika masih kecil dulu. Ketika dilatih oleh orang tua kami melaksanakan ibadah puasa, Masya Allah, alhamdulillah sebenarnya dengan serius melaksanakannya, tapi qadarullah, ya, teringat dulu itu salah seorang teman ya membagikan kalau orang sini bilang ubi rebus ya, atau singkong rebus ya. Padahal waktu itu sudah sore hari, sudah mendekati berbuka, cuman karena pada saat itu kami baru bangun tidur dan tidak menyadari memang bahwa saat itu sementara berpuasa, ya, maka dengan serta-merta makanan ini langsung masuk ke dalam mulut kami. Alhamdulillah ada orang-orang tua kami saat itu yang mengingatkan, dan alhamdulillah kami langsung mengeluarkannya. Maka dalam situasi orang yang lupa bahwa dia berpuasa kemudian dia makan dan minum, maka orang seperti ini tidak membatalkan puasanya, dan ya, dia dibolehkan untuk melanjutkan puasanya, dan harus tentu berhenti dan mengeluarkan atau menyelesaikan makan dan minumnya tersebut ya. Artinya harus berhenti dari makan dan minum tersebut ketika dia sudah mengingatnya. Ini dilandasi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyatimma shaumuhu fa innahuma at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang lupa sementara pada saat itu dia berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikannya makan atau memberikannya minum tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih.